Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandida Delahtana dari Offering B. Saya akan sedikit membahas bab 1 tentang latar belakang sosiologi sastrawan. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari kata sos dari bahasa Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan logi atau logos yang berarti sabda, perkataan, maupun perumpamaan. Sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, tentang sosial, dan proses sosial. Sosiologi menelaah tentang bagaimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan masalah-masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain. Latar belakang sosiologi sastrawan. Karya sastra sebagai cermin masyarakat pada suatu zaman bisa juga dianggap sebagai dokumen sosial budaya. Meskipun unsur-unsur imajinasi tidak bisa dilepaskan begitu saja, sebab tidak mungkin seorang pengarang dapat berimajinasi jika tidak ada kenyataan yang melandasinya. Karya sastra juga bisa menjadi media untuk menyampaikan gagasan atau ide-ide penulis. Pencetus teori sastra yang pertama kali yaitu Georg Lukács dengan bukunya The Theory of Novel pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman pada tahun 1916 yang kemudian melahirkan teori sosiologi sastra. Di dalam negeri sendiri yaitu Umar Yunus yang mengemukakan bahwa yang menjadi pembicaraan dalam telaah sosiologi sastra adalah karya sastra dilihat sebagai dokumen sosial budaya. Sedangkan menurut Damono, sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencangkup hubungan antar masyarakat dengan orang-orang, antar manusia, dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Teori-teori sosiologi sastra mempersoalkan kaitan antara karya sastra dan kenyataannya. Sebenarnya, teori sosiologi sastra inilah yang paling tua usianya dalam sejarah kritik sastra. Dalam kenyataannya, teori yang sudah dirintis oleh filsafat Plato tentang mimesis itu baru dimulai atau dikembangkan pada abad 17-18 yakni zaman positivisme. Studi-studi sosiologis terhadap sastra menghasilkan pandangan bahwa karya sastra dalam taraf tertentu merupakan ekspresi masyarakat dan bagian dari suatu masyarakat. Kenyataan inilah yang menarik perhatian para teoretisi sosiologi sastra untuk mencoba menjelaskan pola dan model hubungan resiprokal itu. Asumsi epistemologis mereka adalah bahwa sastra menyimpan sejarahnya yang sebenarnya dan menjadi tugas studi sastra untuk mendefinisikannya secara jelas. Sosiologi sastra merupakan salah satu alat kritis sastra. Sastra sendiri merupakan bagian dari masyarakat, jadi tidak aneh jika dikatakan bahwa sastra adalah produk kebudayaan sehingga sastra tidak bisa terlepas dari kebudayaan manusia dikarenakan sastra menceritakan tentang kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Bagaimanapun juga, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang sebagai aspek terkecil dari masyarakat yang sering menjadi bahan sastra adalah pantulan hubungan seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat dan menumbuhkan sikap sosial tertentu atau bahkan untuk mencetuskan peristiwa sosial tertentu. Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa karya sastra lahir dari latar belakang dan dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. Karya sastra dipersepsikan sebagai ungkapan realitas kehidupan dan konteks penyajiannya disusun secara terstruktur, menarik, dan disusun melalui refleksi pengalaman dan pengetahuan sehingga merefleksikan kehidupan. Demikian yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai latar belakang sosiologi sastrawan. Apabila ada salah kata, salah penulisan maupun salah ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.